Iya, berjumpa kembali lagi dengan saya Auli dari channel Maun ID. Nah, selamat buat teman-teman yang kemarin udah cuan di AGRS ya. Kita 2 hari aja udah dapet cuan 50%. Nah, walaupun saya ngambilnya nggak banyak, tapi cuannya harus tetap kita syukuri gitu ya. Walaupun kemarin itu ARB ya, ARB. Tapi kan kita sudah lepas, sudah cuan, terus kemudian nanti kita tinggal ambil lagi kalau misalkan harganya sudah cocok nanti. Nah, oke, kali ini saya akan memberikan bisikan lagi mengenai salah satu emiten dari bidang pertambangan khususnya nikel. Nah, kenapa saya milih ini? Karena kemarin itu ternyata harga nikel itu terus-menerus mengalami kenaikan. Nah, akhirnya di penutupan pada hari Jumat ternyata nikel itu malah melonjak lagi, naik 2%. Nah, ini berarti menjadi sentimen yang cukup bagus sekali untuk di perdagangan pada minggu-minggu depan ya, minggu depan. Nah, ini saya disclaimer dulu, silahkan teman-teman kalau misalkan cocok nanti diikuti, kalau misalkan nggak cocok ya nggak usah diikuti. Ini hanya apa namanya istilahnya hanya pandangan saya dan teman-teman mau ikut boleh, mau nggak juga boleh, nggak masalah. Nah, langsung saja jadi saham yang saya ingin apa namanya ingin teliti, ingin saya incar adalah saham DKFT. Nah, saham DKFT ini sebenarnya bukan saham blue chip, bukan saham yang cukup bagus dari segi keuangannya, akan tapi dia bergerak pada tambang nikel. Nah, sebelum saya langsung terjun untuk melihat chart dari saham DKFT, ini kita lihat dulu dari saham Inco. Saham Inco ini cukup bagus sekali gerakannya. Nanti kalau misalkan dia breakout di 5.500-an, nanti bisa melanjutkan potensi ke 6.500-an. Nah, syaratnya harus breakout pakai volume dulu ya. Nah, akan tapi biasanya di sini nanti akan cukup sulit. Nah, harus ditunjang dengan emiten-emiten yang lain. Misalkan ada emiten yang naik tinggi khususnya di bidang nikel. Nah, biasanya yang blue chip ini kayak Antam dan Inco ini otomatis nanti akan segera menyusul. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Biasanya ini terjadi pada sektor-sektor bank-bank kecil ya. Bank-bank kecil itu biasanya kalau misalkan ada satu saja saham bank kecil yang naik tinggi, kemudian arah, biasanya yang lainnya itu nanti akan mengikuti. Nah, bisa jadi kalau misalkan ini nanti ada salah satu saham yang naik tinggi di bidang nikel. Nah, ini nanti yang besar-besar itu biasanya juga akan mengikuti. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan kita lihat di saham Inco ini, dia kemarin itu udah naik lebih dari 20% kalau dia dari bottomnya. Nah, sedangkan ini yang ingin saya kuli ini dari DKFT, kita lihat ya ini. Nah, DKFT ini masih sideways selama berbulan-bulan. Bahkan dari Februari ini masih harganya masih sama. Masih belum mengalami kenaikan. Nah, ini ada apa? Nah, padahal dia juga bergerak pada bidang pertambangan. Apakah tambang nikel itu hanya berlaku untuk Antam dan Inco? Tentunya tidak, karena DKFT pun dia itu juga bergerak pada emiten tambang dan nikel. Nah, kalau misalkan ini nanti dia bisa mengalami kenaikan, saya rasa ini nanti kenaikannya langsung naik tinggi karena dia sideways-nya itu sudah terlalu lama. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau misalkan bicara apa namanya? Bicara eh, bagus-bagusan laporan keuangan dan lain-lain itu mending ambil Atam ataupun Inco, itu nggak masalah kalau ingin aman. Nah, kalau saya melihatnya dari potensialnya, nah saham DKFT ini belum mengalami kenaikan daripada dari apa namanya Antam dan Inco. Kalau misalkan dari bottomnya si Antam dan Inco ini udah naiknya udah 20%-an. Nah, kita lihat ya Antam ya. Nah, Antam. Antam. Nah, ini Antam kan juga sudah naik nih. Sudah banyak ini, sudah sekitar 15% ini kalau dari bawah Antamnya. Nah, sedangkan DKFT masih belum ada apa-apa. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke ini aja ya. DKFT. DKFT kita telisik 6 bulan ke belakang ya. 6 bulan ke belakang. Nah, bagaimana kondisi dari broker summary-nya? Nah, ini ada yang pegang broker RB. Dia
membeli 1,9 juta lot dengan average 179,4, nah sekitar 180 lah ya. Dan sekarang harganya DKFT itu ada di berapa? Ada di 146. Nah, jadi ini kan potensial naiknya itu kalau dibandingkan dengan harga yang megang dengan jumlah yang cukup besar itu masih sangat jauh. Ini areanya yang pegang besar-besar ini di 183, 184, 180, ini 200, 190, 188, 187. Nah, ini. Jadi seperti itu kondisi dari broker summary-nya ya. Broker summary 180, 170, jadi kita pasang targetnya di area sini saja. Kenapa kita pasang target di area sini? Karena biasanya kalau dia itu sudah BEP, orang-orang ini nanti akan cenderung TP terlebih dahulu. Kalau udah TP biasanya harganya akan turun. Nah, jadi seperti itu. Oke, semoga ini nanti kita bisa mendapat cuan dari saham DKFT. Ini sahamnya bukan sebenarnya kalau dikatakan gorengan tidak, tapi dia itu cenderung lebih galak. Pokoknya kalau sekali naik, dia nanti bisa naiknya naik tinggi sekali, bahkan bisa arah. Jadi seperti itu. Semoga kita bisa mendapatkan cuan dan semoga teman-teman bisa sukses selalu.